Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmawati dengan nomor stambuk A241-20047. Saya mahasiswi dari Universitas Tadulako, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu. Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik beku parafin, di mana ini adalah tugas awal praktikum percobaan 2 di termodinamika dengan asisten praktikum KIIS Rahmawati. Baiklah, tujuan pembelajaran yaitu pertama memahami konsep besaran yang berkaitan dengan titik beku parafin. Yang kedua yaitu menjelaskan pengertian titik beku parafin. Yang ketiga yaitu menentukan titik beku parafin. Yang keempat yaitu membuat grafik hubungan antara waktu dengan penurunan suhu. Baiklah, teori ringkasnya yaitu suatu materi dapat berwujud sebagai zat padat, zat cair atau gas, misalnya H2O dalam fase padat berwujud sebagai es, dalam fase cair berwujud sebagai air, dan dalam fase gas berwujud sebagai uap. Asalkan tidak terurai pada suhu yang tinggi, maka semua zat-zat dapat berwujud sebagai salah satu dari ketiga fase tersebut dengan syarat suhu dan tekanannya cocok. Jika terjadi pergantian dari fase yang satu ke fase yang lain, maka terjadi penyerapan atau pembebasan panas dari gasanya. Juga terjadi perubahan dari satu wujud ke wujud yang lain yang terjadi pada suatu yang tertentu. Tinggi suhu di mana suatu zat cair mulai membeku disebut titik beku. Tinggi suhu ini akan tetap sampai zat cair berubah Tinggi suhu ini akan tetap sampai zat cair tersebut membeku seluruhnya. Baiklah, alat dan bahan pada percobaan ini yaitu pertama pengaduk, berfungsi untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Yang kedua yaitu parafin. Digunakan pelarut, bahan bakar, sintesis senyawa kimia, bahan pembuatan plastik sebagai bahan perubahan menjadi olefin melalui scratching dan lain-lain. Yang ketiga yaitu stopwatch, adalah pencatat waktu yang terjadi antara dua peristiwa. Bagian pertama dari jam sukat terdiri dari dua tombol dan fungsi yang berbeda, yaitu tombol mulai ulang dan tombol henti. Yang keempat yaitu Bunsen, adalah peralatan laboratorium untuk yang menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Yang kelima yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau liquid, serta sebagai tempat pengembangbiakan mikroba dalam media cair. Yang keenam yaitu statif. Statif adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gas yang digunakan sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia, termasuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi. Perlengkapan Sox flat atau penjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendingin balik. Yang ketujuh yaitu termometer, berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Dan yang ketiga yaitu kertas grafik, kertas tulis yang dicetak dengan garis-garis halus yang membentuk kisi-kisi biasa. Garis sering digunakan sebagai panduan untuk membuat grafik fungsi atau data eksperimental dan kurva gambar.
Dan yang terakhir yaitu spiritus. Spiritus adalah salah satu bentuk alkohol yang berbentuk cairan ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, beracun, dan mengeluarkan aroma khas. Spiritus kerap digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut bahan bakar, juga sebagai bahan aditif bagai etanol industri. Apa sih titik beku, titik lebur, dan titik didih itu? Titik didih adalah suhu atau temperatur ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Titik lebur dari sebuah benda padat adalah suatu di mana benda tersebut akan berubah wujud menjadi benda cair. Panas peleburan, kalor peleburan atau entalpi peleburan adalah perubahan entalpi yang dihasilkan dari penyediaan energi, biasanya bahang, kepada kuantitas tertentu suatu zat untuk mengubah keadaannya dari padat menjadi cair pada tekanan konstan. Panas peralihan adalah perpindahan panas melalui sistem fisik yang diklasifikasikan menjadi konduktivitas termal, konveksi termal, dan radiasi termal. Baiklah, itulah tadi video singkat dari saya tentang praktikum percobaan 2 termodinamika dengan asisten praktikum Kak Iis Rahmawati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.